Bab 1347. Mau kebebasan atau nyawa? Saat ini, warrior yang mendadak menghilang, ekspresi pria berjubah hijau pun berubah dan ingin menyerang, tapi saat ini sebuah pedang muncul di keningnya. Pria berjubah hijau pun kaget, seketika penglihatan menjadi buram dan menghilang dari tempat semula. Saat warrior yang dan pria berjubah hijau menghilang, tiga senior tua muncul di tempat semula warrior yang dan pria berjubah hijau berdiri. Senior berjubah mewah melihat ke sekitar, lalu ekspresi pun menjadi murung dan berkata, "Aura sudah menghilang. Si brengsek ini, sampai berani mencuri barang di tempat kita," ujar seorang senior tua berjubah hitam yang berdiri di samping senior berjubah mewah. Senior berjubah mewah melihat ke sekitar dan berkata, "Kembali dan mencari kamar dagang awan langit, meminta mereka untuk membantu. Mencari mereka, harus membayar," ujar senior berjubah hitam dengan ragu-ragu. Senior berjubah mewah menatapnya sekilas. Seberapa besar juga harus dikeluarkan. Selesai berkata, senior berjubah mewah pun menghilang dari tempat semula. Dua senior lainnya pun mengikuti. Tidak lama kemudian, warrior yang dan pria berjubah hijau tadi kembali muncul di tempat semula. Hukum ruang. Pria berjubah hijau memelototi warrior yang. Warrior yang mengulurkan tangan, "Serahkan cincin penyimpanan sendiri atau aku yang mengambil sendiri." Kelopak mata pria berjubah hijau pun berdenyut. Diam sejenak, barulah menggerakkan jari, cincin penyimpanan pun terbang ke depan warrior yang. Warrior yang melihat cincin penyimpanan yang ada di depannya, ekspresi pria berjubah hijau pun sangat jelek. Awalnya dia hanya ingin memanfaatkan warrior yang untuk menghalangi orang yang mengejarnya, tak menyangka pria setengah kaisar ini lebih menakutkan. Apa yang dinamakan mencari mati? Ini namanya mencari mati. Warrior yang melihat cincin penyimpanan sekilas. Di dalam cincin penyimpanan ada sekitar 1000 batu kristal suci, lalu benda-benda yang tidak bernilai. Warrior yang menengadah kepala melihat pria berjubah hijau dan berkata, "Kesempatan terakhir untukmu." Senior yang mengejar tadi ada satu pendekar ketiadaan sesungguhnya, dua lagi juga pendekar ketiadaan. Tiga master mengejar pria berjubah hijau, tentu saja karena pria ini merebut benda berharga, sedangkan di dalam cincin penyimpanan semuanya benda yang tidak berguna. Ekspresi pria berjubah hijau tidak berubah saat mendengar perkataan warrior yang, "Apa maksudmu?" Krut. Cahaya pedang pun menebas ke arah lengan pria berjubah hijau, lengannya pun langsung putus. Pria berjubah hijau hampir menjerit, tapi berhasil ditahannya. Pria berjubah hijau pun semakin ketakutan pada warrior yang. Warrior yang memandang pria berjubah hijau dan berkata, "Aku tadi bercanda denganmu. Sekarang kesempatan terakhir untukmu. Kali ini, tidak lagi bercanda." Dia tentu saja tidak akan berbelas kasih pada pria ini. Sebelumnya dia melakukan hal ini, bertanda ingin membunuhnya. Coba dibayangkan, jika kekuatan dirinya tidak kuat, hasil akan bagaimana? Tatapan pria berjubah hijau ini pun sedikit bimbang. Saat ini, warrior yang menyipitkan sepasang mata. Muncul niat membunuh. Pria berjubah hijau merasakannya, lalu berkata, "Iya, aku akan berikan padamu." Sambil berkata, dari dadanya muncul cahaya, lalu sebuah benda muncul di depan warrior yang. Di depan warrior yang adalah sebuah kotak kecil. Warrior yang membuka kotak itu, di dalamnya ada 4 bendera warna. Warrior yang mengerutkan kening, melihat ke arah pria berjubah hijau dan berkata, "Ini apa?" "Formasi pengirim 2 dimensi," ujar pria berjubah hijau.
Katakan dengan detail, ujar warrior yang. Pria berjubah hijau melihat warrior yang sekilas dan berkata, ini adalah formasi pengirim sederhana. Lihat 4 bendera warna itu, hanya perlu menancapkan satu bendera di suatu tempat, kamu sudah bisa dari tempat lain menuju ke tempat posisi bendera yang kamu tancap. Tapi, setelah digunakan, bendera akan hilang. 4 bendera warna ini hanya bisa digunakan 2 kali. Sekali teleportasi bisa berapa jauh? Tanya warrior yang. Sangat jauh, ujar pria berjubah hijau. Sangat jauh, ada seberapa jauh? Tanya warrior yang sambil mengerutkan kening. Pria berjubah hijau berkata, alam semesta kita ini memiliki banyak dunia. Selain dunia besar, bendera ini bisa teleportasi ke dunia manapun. Tentu saja, harus ada satu bendera ini di tempat yang ingin kamu pergi. Ekspresi warrior yang pun berubah saat mendengarkan ini. Tatapan mata tertuju pada bendera di tangan. Benda ini sangat menakjubkan. Seolah-olah teringat sesuatu, warrior yang kembali bertanya, benda ini sekali teleportasi bisa mengirim berapa banyak orang? 10.000 orang. Ujar pria berjubah hijau. 10.000 orang. Warrior yang menyipitkan sepasang mata, benda ini bisa digunakan untuk perang. Kamu bagaimana bisa mendapatkan benda ini? Tanya warrior yang. Pria berjubah hijau diam sejenak dan berkata, curi. Curi. Warrior yang tercengang, dia melihat pria berjubah hijau, dia hanya pendekar kaisar tahap puncak, masih belum mencapai pendekar ketiadaan. Tapi beraninya mencuri benda pusaka pendekar ketiadaan, dan berhasil pula. Warrior yang berkata, kecepatanmu lumayan, tapi kekuatanmu. Berkata demikian, ekspresi warrior yang pun berubah, karena pria berjubah hijau mengulurkan satu tangan yang tersisa ke depan warrior yang, di tangannya ada sebuah cincin penyimpanan tadi yang diberikan pada warrior yang. Dia bisa tanpa disadari mencuri cincin penyimpanan dari badan warrior yang. Kamu bagaimana melakukannya? Ujar warrior yang. Pria berjubah hijau melihat cincin penyimpanan di tangan dan berkata, aku seorang ahli membuat senjata dan ahli formasi. Cincin penyimpanan ini aku yang buat, di dalamnya ada formasi kecil yang tersembunyi. Tidak peduli seberapa jauh, asalkan aku menggerakkan batin, pasti akan kembali ke tanganku. Di cincin penyimpanan orang lain juga ada. Tanya warrior yang. Pria berjubah hijau menggeleng kepala dan berkata, tentu saja tidak ada. Aku bisa mencuri karena cincin penyimpanan ini adalah hasil karyaku. Kamu bagaimana melakukannya? Tanya warrior yang. Pria berjubah hijau diam. Kesabaranku terbatas, ujar warrior yang. Pria berjubah hijau memandang warrior yang sekilas dan berkata, diatur oleh orang kamar dagang. Warrior yang menyipitkan mata dan berkata, kamu bekerja sama dengan kamar dagang awan langit. Pria berjubah hijau menggeleng kepala dan berkata, bukan denganku, melainkan mereka yang ingin melakukan seperti ini, lalu membeli cincin penyimpanan ini denganku. Jadi, kamu mencuri dari belakang, betul? Ujar warrior yang. Pria berjubah hijau mengangguk kepala. Warrior yang berkata, kamu kenapa begitu jujur padaku? Pria berjubah hijau di depannya ini tidak hanya jujur, juga menceritakan segalanya padanya, ini membuat dia tidak mengerti. Pria berjubah hijau melihat warrior yang, kamu sebelumnya ingin membunuhku, benar? Warrior yang mengangguk kepala, tapi, sekarang sudah berubah pikiran. Jika aku tidak seperti ini, kamu tidak akan berubah pikiran, betul? Ujar pria berjubah hijau. Memang seperti itu, ujar warrior yang.
Pria berjubah hijau berkata, "Tuan, aku mencuri bendera 2 dimensi ini hanya ingin mencari tahu strukturnya, lalu membuatnya. Tadi kamu ingin mencelakaiku." Warrior yang memotong pembicaraan pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau diam sejenak dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Ini sangat sederhana. Aku kekurangan seorang ahli formasi dan ahli pembuatan senjata. Aku merasa kamu sangat cocok." "Aku tidak suka terikat," ujar pria berjubah hijau. "Mau kebebasan atau nyawa? Kamu pilih saja," ujar warrior yang. Pria berjubah hijau melihat warrior yang cukup lama lalu berkata, "Mau nyawa." Warrior yang berkata, "Tidak perlu seumur hidup. Kamu bekerja 5 tahun untukku saja. Setelah 5 tahun, kamu boleh pergi." "Serius?" ujar pria berjubah hijau. Warrior yang mengangguk kepala, "Tentu saja." Dia mengerti jelas, jika memaksa bekerja seumur hidup, pasti akan muncul rasa benci dalam hati. Jika hanya 5 tahun, mungkin masih bisa diterima, karena 5 tahun tidak termasuk panjang bagi seorang pendekar hitam. Pria berjubah hitam berkata, "Baik, aku akan bekerja 5 tahun untukmu." Warrior yang tersenyum, lalu menggerakkan jari, kotak di tangannya terbang ke depan pria berjubah hijau, "Teliti dengan baik, alangkah baiknya jika bisa membuatnya untukku." Pria berjubah hijau memandang warrior yang, "Kamu tahu benda ini seberapa mahal?" "Seberapa mahal?" tanya warrior yang. 10.000 batu kristal suci," ujar pria berjubah hijau. 10.000 batu kristal suci. Bibirnya pun bergetar. 10.000 batu kristal suci bukannya sama dengan 10 juta batu kecubung. Saat ini, pria berjubah hijau lanjut berkata, 10.000 batu kristal suci sama dengan 1 buah bendera. Ini adalah benda tak ternilai di dunia ini. Warrior yang tercengang. Pria berjubah hijau berkata, "Jangan lihat ini mahal, tapi benda ini tidak hanya bisa teleportasi orang banyak, dalam masa krisis bisa digunakan untuk melarikan diri. Lalu, jika terjadi peperangan antar planet, kegunaan benda ini akan semakin besar. Coba kamu bayangkan di rumahmu mendadak muncul sebuah pasukan." Mendengar pria berjubah hijau berkata demikian, warrior yang pun menyadari ini adalah benda yang bagus. Dia memandang pria berjubah hijau dan berkata, "Kamu yakin bisa membuatnya? Liga Pedang akan berkembang ke planet luas. Jika ada bendera 2 dimensi ini, kedepannya akan lebih mudah. Dengan adanya bendera ini, dia bisa kapan saja kembali ke benua penjara, tidak perlu melalui formasi pengirim di kota langit berbintang. Tapi benda ini benaran mahal. Sekali menggunakan sudah harus 20 juta batu kecubung." Pria berjubah hijau menggeleng kepala dan berkata, "Meskipun tidak pernah meneliti ini, tapi pasti bukan hanya aku sendiri yang bisa membuatnya. Benda ini sangat rumit, pasti ada banyak langkah-langkah perbuatan. Tapi, aku sendiri tidak yakin bisa membuatnya, tapi jika ada teman yang membantu, mungkin bisa dicoba." Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Ada perlu apa, katakan saja langsung padaku." Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Ayo, ikut aku pulang." Pria berjubah hijau pun bimbang sejenak lalu memejamkan mata. Tidak lama kemudian 2 roh keluar dari tubuhnya terbang ke depan warrior yang. Warrior yang memandang pria berjubah hijau cukup lama, lalu menggerakkan jari, 2 roh ini kembali ke depan pria berjubah hijau. "Kenapa?" Pria berjubah hijau keheranan. "Jika kamu tidak inisiatif mengeluarkan roh, aku pasti akan langsung membunuhmu. Karena aku merasa kamu hanya ingin membohongiku."
Tapi, kamu cukup inisiatif. Kamu adalah orang pintar. Aku merasa tidak perlu melakukan sampai tahap seperti ini, ujar warrior yang. Terima kasih, ujar pria berjubah hijau. Ayo jalan. Warrior yang bergerak, menghilang dari tempat semula. Pria berjubah hijau melihat warrior yang ada di kejauhan pun mengikutinya. Warrior yang membawa pria berjubah hijau kembali ke gedung Xianyun. Setelah kembali ke kamar, warrior yang mulai berlatih, sekitar 15 menit, Lian Ye mendadak masuk ke kamar dan berkata, Nona Rainy dari kamar dagang awan langit datang mencarimu. Ada yang aneh, lebih berhati-hati. Kamar dagang awan langit. Warrior yang mengerutkan kening, lalu mengikuti Lian Ye keluar dari kamar tidak di luar gedung. Di kejauhan ada Rainy dan 3 senior di sampingnya. Rainy pun tersenyum melihat warrior yang dan berkata, Halo, Tuan Warrior. Nona Rainy ada hal apa mencariku? Tanya warrior yang. Rainy tersenyum dan berkata, Tuan Warrior, 3 orang di sampingku ini adalah teman dari planet Tianhe, mereka kehilangan barang. Setelah kamu selidiki, benda yang hilang seharusnya berada di tangan Tuan Warrior, jadi planet Tianhe. Warrior yang memotong pembicaraan Rainy, melihat ke arah 3 senior dan berkata, kalian adalah orang aliansi Guardian. Senior berjubah mewah yang berdiri paling depan mendengar ini pun mengerutkan kening dan berkata, kenapa kamu tahu? Bersambung.